semua hal, senang sekali hari ini, hari Jumat tanggal 25 September 2020 kita ada perkuliahan praktik mengajar kelas B. Selamat sore semuanya, senang sekali hari ini bisa berkumpul bersama-sama walaupun melalui media YouTube. Sayang sekali hari ini saya tidak bisa memberikan perkuliahan secara langsung, dan hari ini kiranya apa yang kita pelajari jadi pembelajaran yang baik buat teman-teman agar mengajar lebih baik lagi. Oke, sebelum ke pembelajaran hari ini, saya akan mereview dulu atau ada koreksi sedikit mengenai tugas yang kemarin. Silakan untuk para lause dicatat agar besok videonya biar bisa lebih baik lagi. Oke, teman-teman, selamat pagi, selamat sore ya hari ini yang sudah dengerin perkuliahan tepat pada waktunya. Selamat sore. Ada beberapa catatan mengenai tugas yang sudah dikumpulkan kepada saya kemarin. Yang pertama untuk Zhou Laoshi, untuk Zhou Laoshi selamat sore. Zhou Laoshi catatannya lebih happy ya, maksudnya banyak senyumnya, lalu yang ceria, lebih happy lagi. Lalu coba banyak interaksi dengan suasana, diajak baca, lalu bacaannya apa sih, diajak baca, judulnya apa, bacaannya bagaimana, itu diajak. Terus bacaannya belum ada ya, baru Shengzi kemarin. Coba lebih baik lagi untuk Zhou Laoshi. Saya percaya Zhou Laoshi itu dari teknologi segala macam sangat baik sekali. Hanya saja ini kurang happy, kurang ceria sebagai seorang Laoshi, diajak interaksi untuk suasananya ya. Zhou Laoshi jayo. Lalu selanjutnya untuk Sri Laoshi, ini ada pelafalannya kurang baik di Henmang itu ada 3-2 Henmang ya. Lalu selanjutnya dicontohin dulu Shengzi-nya, baru diminta untuk baca. Kemarin pelafalan yang kurang baik adalah di Henmang sama Nimang ma. Oke, Nimang ma, bisa ikuti saya Sri Laoshi, Nimang ma. Oke, lalu ada Henmang pelafalannya untuk Shirley Dongxie juga kurang baik. Makanya kemarin Henmang, Nimang ma. Nah, ini coba diperbaiki lagi. Lalu selanjutnya untuk Song Laoshi selamat sore. Nah, ini kemarin ada Dajia hao tongxuemen, langsung aja tongxuemen hao atau Dajia hao itu double karena ada Dajia sama tongxuemen. Jadi satu aja, Dajia hao atau tongxuemen hao, ambil salah satu. Lalu pelafalan untuk Liu tamasya. Oke, Song Laoshi bisa diperbaiki lagi untuk Liu. Song Laoshi itu Liu apa Luyo bagaimana itu kurang baik. Jadi kurang monyong ngomongnya Liu ya untuk Song Laoshi, kayaknya lebih baik lagi ya Song Laoshi. Selanjutnya untuk penjelasan Shengzi-nya terlalu cepat. Coba pelan-pelan dikasih gambar sana sini, interaksinya diperbanyak lagi biar bisa lebih baik lagi untuk Song Laoshi. Selanjutnya coba kata Mbak Lilia sama Mbak Sapa kemarin Ratri ya kalau nggak salah, coba diganti jangan menggunakan kata Mbak Lilia membaca. Oke, Lilia Tongxue, yuk membaca Lilia Tongxue. Jadi Tongxue ini kita pakai untuk sapaan agar mereka pas nanti ada di pembelajaran ke Tongxue nanti bisa paham, oh Tongxue sering diucapkan Laoshi, jadi tahu. Jadi pakainya Lilia Tongxue, jangan Mbak Lilia, coba diganti mbaknya ini. Lalu pengartian jangan langsung diartikan ini artinya ini artinya ini, tapi dituntun. Oke, jadi dituntun satu persatu. Oke, Tongxue ini kemarin artinya apa ya? Bagaimana per kalimat sampai satu paragrafnya. Lalu untuk Xu Laoshi Shirley, suaranya kecil sekali, saya kurang mendengar dengan jelas, kurang jelas ya. Lalu di PowerPoint-nya ada nin, itu nada 2 harusnya, tapi Shirley nulisnya nada 3, jadi kurang tepat ya, harus nin. Lalu latihan lagi Shirley, saya percaya Shirley menjadi Laoshi yang baik, tapi ayo diperbaiki lagi. Saya percaya di rumahnya Shirley ada sarana untuk belajar ini semua, bisa belajar dari orang-orang sekitar Shirley. Saya percaya, makanya Shirley saya percaya jadi seorang Laoshi yang baik, dipelajari lagi untuk pelafalannya dan segala macamnya, interaksinya berbanyak lagi sama suasananya. Lalu untuk Chen Longli Laoshi, oke, bagus sekali, saya rasa sangat ceria. Jadi
menjadi seorang laos yang ceria sekali. Saya senang sekali mengikuti pembelajarannya Chen Laoshi. Lalu diajak ngomong itu nilai plus untuk Chen Laoshi. PPT-nya bagus, kreatif, banyak gambarnya, yang gerak-gerak juga banyak sekali, pelafalannya bagus. Satu tambahan kecil aja, pengartiannya diajak coba, dituntun. Coba ini apa ya artinya ya, Tongxue, 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 这个什么意思呢? Masih ingat nggak? Ini. Langsung per kalimat, lalu nanti satu paragraf jadi utuh semuanya dituntun. Selanjutnya untuk Rama, Wang Laoshi ya, Rama ya, Wang Aotian Laoshi, Rama, perbanyak latihan, lebih pede lagi, lebih inovatif lagi. Saya percaya sebagai anak muda, Rama memiliki kemampuan yang sangat inovatif dalam skala medianya. Saya percaya Rama bisa banyak latihan, semua perlu latihan. Atlet bola, atlet bulu tangkis, semuanya perlu latihan. Jadi coba latihan lebih banyak lagi dari pelafalan dan lain sebagainya untuk Wang Laoshi. Selanjutnya untuk Hua Laoshi Ratri ya. Coba kata tentangnya diganti bacaan. Contohnya, hari ini kita akan belajar tentang Jingbao, Huzhao, he Jipiao ge wo. Coba diganti jangan tentang tapi bacaan. Hari ini kita akan belajar bacaan. Jingbao, Huzhao, he Jipiao ge wo. Lalu ada PPT di ke itu netral belakangnya. Lalu ada di kafe, hanya kurang benar. Bukan, hanya kurang panjang. Jadi kafe. Jadi diperbanyak lagi, diperbaiki lagi untuk pelafalannya. Lalu dicontohin dulu kawannya agar bisa lebih baik lagi. Mereka disuruh baca tetapi kawannya nggak dipelajari dulu ya, mereka nggak bisa baca. Selanjutnya untuk Putri, untuk Huang Laoshi, selamat sore Huang Laoshi. Tentangnya ya, sekali lagi seperti sangat Ratri tadi diganti menjadi bacaan. Hari ini kita akan belajar bacaan ini. Jangan kita akan belajar tentang ini. Jadi tentangnya diganti coba menggunakan kata bacaan. Lalu selanjutnya PowerPoint-nya sangat bagus sekali, sangat kreatif. Coba ini Tong, ada dua. Tong Xuemen, ya Tong Xuemen. Dituntun bacanya itu sangat bagus. Jadi dituntun pelan-pelan bagaimana cara bacanya. Ini Jiayou Gege Ma. Ni Jiayou Gege Ma. Jangan tanya gitu. Pertanyaan diganti, jangan ni jiayou gege ma, tapi bilang aja ni you gege ma, ni you mei ma, nggak usah pakai jia. Ni you gege ma, ni you jie ma, ni you mei ma, jianya dihilangi saja. Ada soal-soalnya juga sangat bagus sekali. Lalu selanjutnya Salsabila, satu tambahan, lebih ceria lagi ya, lebih ceria, yang semangat, senyum, pertanyaan senyumnya. Lalu sangat jelas sekali. Lalu ditambah gambar-gambar PowerPoint-nya ya, PowerPoint-nya ditambah gambar-gambar, dihias-hias yang lebih baik lagi. Praktek siswanya itu juga sangat nilai plus untuk Salsabila. Selanjutnya untuk Talsa, sama, lebih ceria lagi. Lalu ini ada Shen sama Shenme, nada dua. Lalu Mingzi, nada dua. Lalu ada Xuesheng. Nah, ini shengnya itu nadanya nol. Xuesheng, bukan Xuesheng, salah. Tapi adalah Xuesheng. Lalu bukan baca. Nada pu di sini berubah itu bukan karena nada 4 ketemu 4, bukan. Tapi adalah ada pu ketemu nada 4 yang mempengaruhi bukan nada 4-nya, tetapi ada yang mempengaruhi adalah pu-nya. Jadi kalau misalnya ada lain ce she itu tetap nada 4, tetapi kalau pu she berubah jadi nada 2. Jadi bukan nada 4, tapi adalah pu ketemu nada 4. Ya, untuk Talsa. Lalu untuk Sheila sama, lebih ceria lagi, lebih semangat ceria. Lalu dicontohin cara bacanya gimana, lalu dituntun cara bacanya. Lalu tidak perlu kata baru yang belakang itu udah dibuang aja, sedikit aja tapi yang mendalam. Selanjutnya untuk Widya, tambah ceria lagi. Lalu kata Shi Huan itu huruf X, bukan S tapi X. Shi Huan. Lalu
siapa yang suka roti? Langsung aja diganti siapa yang suka mianbao. Maksud aja ni sihuan mianbao ma, suka mianbao ma. Jadi jangan kata pakai suka roti, ganti aja suka mianbao ma. Nah, selanjutnya jangan diartikan, tetapi langsung aja ngomong apa ya? Dia tadi ngomong apa ya? Coba dibacaan tadi dia ngomong apa ya? Jangan yuk diartikan, ganti. Lalu untuk Kuni lebih semangat lagi, lebih ceria lagi menjadi seorang lause. Selanjutnya, oke, telepon tidak perlu dipelajari. Apa ya kemarin saya lupa ini teleponnya. Telepon. Oke, ni hao ya, ni hao. Tapi untuk telepon itu nanti beda lagi, itu nggak usah dulu. Karena dia baru belajar, nanti malah bingung. Langsung aja, nggak apa-apa. Halo itu ni hao. Di telepon ni hao ya nggak masalah. Bilang gitu aja dulu. Itu nggak usah dibahas aja, nggak usah dibahas. Lalu selanjutnya pu tao, netral, taonya pu tao. Lalu ada juze, netral juga belakangnya. Lalu buat kalimatnya langsung aja ditanyai sihuan shenme, ni sihuan shenme, gak usah. Yuk buat kalimat, coba bayangin kalau itu masa SD, yuk buat kalimat susah loh buat mereka loh. Langsung aja ni sihuan shenme, oh 我喜欢葡萄，我喜欢橘子，我喜欢草莓. Nah itu langsung aja ditanya ni sihuan shenme, jangan buat kalimat, kesusahan kadang. Selanjutnya untuk Kurnia Dewi. Oke, ceria semangatnya dapat sekali, sangat ceria, sangat semangat. Pelafalannya ya ada J netral, ke netral. Terus ada Ti netral, ada Ye netral juga belakangnya. Lalu ada Mama itu netral juga belakangnya, ada Papa netral juga di belakangnya. Lalu bilang aja itu Ye. Nah ini itu adalah papanya mama, papa mamanya pak. Sorry ya saya barusan salah ngomong. Bilang aja kalau Ye. Nah itu adalah papa mamanya papa. Bilang gitu aja. Nggak usah bilang oh ada banyak. Bilang itu Ye. Nah itu siapa? Oh Ye. Nah itu adalah papa mamanya papa. Jadi papanya kan punya papa mama kan. Nah itu si kakek nenek itu disebut Ye. Nah kalau tanya loh kalau papa mamanya mama apa namanya, sebut Wai Kong sama Wai Po. Diajari aja, murid saya yang TK saja dia tahu kok, jadi pasti bisa. Jadi nggak usah takut ngajarin Ye Nenek sama Wai Kong Wai Po, nggak usah takut. Selanjutnya untuk Maela ya, Ma Laoshi, coba posisi duduknya lebih baik lagi. Posisi duduknya Maela itu di video saya seperti ini. Nah, jadi kurang baik. Jadi yang seperti ini posisinya, coba saya kurang tahu apakah menggunakan handphone ya. Kalau misalnya handphone apa ya, mungkin powerpointnya bisa di print atau bagaimana, lebih dari jauh lagi apa ditulis di kertas seperti saya ini. Saya juga bawa buku jadi ya yang jauh seperti ini ya untuk malas. Selanjutnya untuk pelafalan makan ya, makan itu ch bukan ce tapi ch, senyum, ch nutup, ch 我吃饭 bukan 我吃饭, salah. 车 itu ke kendaraan, yang diomongin malas itu adalah kendaraan bukan makan. Selanjutnya untuk bacaannya ya belum ya, bacaannya ya malas. Selanjutnya untuk Margarita Helen. Oke, coba cari tempat yang sepi Margarita Helen, memang susah. Seperti saya di kantor ini pun juga banyak yang ngajar, ada dua lause yang ngajar juga saat bersamaan. Nah kalau misal Helen bisa mencari tempat yang lebih sunyi, lebih baik lagi. Lalu selanjutnya posisi duduknya ya, seperti Maela tadi bacaan. Jadi mungkin karena pakai handphone ya, jadi terlalu seperti ini, kurang seperti ini. Jadi ya coba lebih baik lagi posisi duduknya untuk malas. Selanjutnya bukan malas ya, Margarita. Sorry untuk Margarita, malas juga posisi duduknya diperbaiki. Dua orang ini ya, dua lause. Lalu Kusnul. Diajarkan bukan diberitahu. Oke, lause akan ini kita akan belajar bersama, bukan beritahu, bukan yang lause beritahu, tapi yang sudah kita pelajari bersama. Coba kata-kata seperti itu diganti. Lalu pelafalannya sudah baik, ditingkatkan lagi, terus perbanyak latihan saja. Sayang pelafalannya baik di video saya ini, tetapi coba lebih banyak latihan lagi ya. Semangat lagi mengajar untuk semester 1 buat sarana latihannya.
Lalu selanjutnya untuk Priscilla Sandy, Shengci表nya apa ya? Saya lupa kenapa saya tulis Shengci表. Jadi daftar kosakata saya lupa apakah belum ada atau bagaimana daftar kosakatanya. Oh, kayaknya belum ada ya daftar kosakatanya. Lalu coba diajarkan dulu Shengci表nya. Lalu diajak ikuti, diajak baca, diajak ngomong, diajak interaksi, perbanyak lagi interaksi dengan syueshengnya. Lalu untuk Naya, saya rasa plus sekali untuk Naya itu rapi, lembut untuk pengajarannya, sangat rapi sekali. Kata-katanya sangat rapi. Saya pun banyak terbata-bata, saya banyak kepleset-pleset. Nah, karena saya rasa memang bahasa Indonesia saya sudah terganggu dengan bahasa Mandarin saya. Jadi kadang bahasa Indonesia saya seperti ini jelek sekali. Tetapi saya rasa Naya itu sangat rapi sekali ngomongnya. Rapi, lembut, cuma ini kata-kata Shengci-nya itu dipelajari lagi. Duibuqi punya netral di sini. Mei guanxi, sinya itu netral juga. Lalu selanjutnya ada xie, xie-nya belakang juga netral ya. Lalu selanjutnya untuk bu keji, ya bu itu nada 2 bukan nada 4. Lalu ji nadanya 0. Ming zi, zi-nya netral. Untuk Naya. Selanjutnya untuk Fania, untuk Fan Laoshi, judul babnya diajak baca. Lalu jangan bilang boleh buka, boleh tidak. Ya semuanya buka, harus buka. Kalau enggak kayak Valentino, dia enggak baca sama sekali. Jadi diajak buka suaranya, lalu ngomong. Semuanya buka suara, diajak ngomong. Agar mereka ada interaksi dan latih ngomong. Kalau enggak ya mereka enggak akan buka suara kalau misalnya tidak diwajibkan. Selanjutnya untuk pokoknya coba lebih banyak lagi, lebih baik lagi, dan jangan terlalu banyak ya. Sekarang ke Valentino Laoshi ya, Valentino PPT-nya coba lebih baik lagi. Mana ada di PowerPoint-nya? Itu menggunakan PDF langsung dipasang saja. Kreatifnya dipakai Valentino. Saya rasa Valentino anak muda yang tahu ya. Jadi ya harusnya lebih baik lagi dalam pembuatan PowerPoint-nya. Lalu bukan dikasih tahu tapi adalah kita belajar bersama. Jangan kasih tahu ya, coba jangan pakai kata-kata seperti tapi kita belajar bersama. Selanjutnya coba lebih lanjut lagi, lebih prepare lagi. PR-nya yang mengajar semester 1 sudah mulai apa belum coba? Itu dipakai, dimaksimalkan untuk melatih mengajarnya Valentino. Selanjutnya bacaannya salah, itu bukan bacaan untuk Valentino itu. Coba dilihat lagi, itu bukan bacaan, tapi ada kalimat yang sering dipakai di dalam pembelajaran itu. Selanjutnya, ya lebih baik lagi lah, lebih prepare lagi untuk Valentino, kurang baik istilahnya. Lalu kalau misal saya ngasih kesimpulan untuk kelas ini dari tugasnya, gimana semuanya sudah mengumpulkan, tetapi coba dalam mengajar kita lebih lebay lagi. Lebay dalam ada tangannya ini dipakai semua. Ya bagus, kenapa? Coba itu, oke push. Maksudnya adalah apa? Lebih lebay lagi dalam mukanya kita dipakai push. Ya bagus. Nah, ini dipakai aja, dipakai. Layar kita yang segini ini dipakai semua. Daripada yang lebih lebay lagi. Dari muka kita, tangan kita, pelafalannya kita, nada ngomong kita coba lebih baik lagi. Selanjutnya lebih ceria lagi semuanya. Kita ceria aja jangan terlalu serius ya. Iya, bisa nggak yang lebih iya betul dibaca. No, lebih ceria lagi ya. Itu betul. Oke, ya jadi lebih semangat lagi. Lalu ini kita bukan mengajarkan, bukan memberitahu, tapi kita pelajari bersama. Oke, hari ini kita akan mempelajari sebuah bacaan yang berjudul ini. Nah itu lebih coba menggunakan kosakata seperti itu. Lalu kata bakalnya coba diulangi, ada beberapa yang menggunakan kata bakal. Hari ini kita akan hari ini kita bakal mempelajari. Nah coba diganti menggunakan kata akan. Terlalu nongkrong sekali bukan kosakata seorang langsung. Coba kita hari ini akan belajar mengenai ini langsung saja. Lalu membuat kalimatnya ini lebih susah. Kalau misalnya teman-teman nanti memiliki suasana SD, TK apalagi, yuk buat kalimat susahan mereka. Jadi diajak ngomong aja, misal ngomong tentang buah-buahan tadi, misalnya caomei dan segala macamnya. Langsung aja ditanya, ni hao, ni xihuan caomei ma? Ni xihuan qigua ma? 很喜欢，好的，很好。
Lalu selanjutnya untuk belajar ini jangan ditulis belajar kosakata bahasa Mandarin, tulis saja judul babnya apa, judul babnya apa, di sini judulnya Yinhao, judulnya Yinhang Zainar dan lain sebagainya. Tulis saja di sana, kita mempelajari kosakata, tapi kita mempelajari bab apa. Oke, kurang lebih seperti itu koreksi saya, kiranya menambah baik lagi teman-teman semua. Nah, setelah ini ada video tentang pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana mengajarkan tata bahasa. Nah, silahkan disimak videonya sampai akhir, dan di akhirnya ada tugasnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap jaga jarak, kiranya jadi pembelajaran yang baik untuk teman semua, menjadi lausha yang lebih baik lagi. Oke? Nah, kita belajar di video selanjutnya. Jayo. Oke, udah kelihatan ya. Hari ini kita belajar Yufa Jiaoxue tentang pengajaran Yufa. Selanjutnya, kita akan mempelajari beberapa satu mengenai pengertian grammar. Yang kedua, kita belajar mengenai Yufa Dian, lalu Yufa Jiaoxue. Oke, ada pendahuluan dulu. Banyak orang yang bilang kalau misal belajar Yufa atau tata bahasa, apalagi tata bahasa asing itu sangat sulit. Betul ya? Berarti ya, setuju nggak ini? Setuju ya. Belajar bahasa asing, apalagi tata bahasanya itu sangat sulit. Misal, tolong dibaca Bima, itu ada kalimat apa ini Bima? Ya, ta bi wo hen gao. Kalimat ini bagaimana Bima? Dui hai shi bu dui? Dui ya, bagi Bima dui ya. Tapi sebenarnya kalimat ini salah, Bima. Kalimat ini salah. Tapi wo hen gao itu adalah salah, Bima. Loh, ada yang bilang, kenapa salah? Ada yang tanya, saya tadi bilang Bima, kalimat itu tadi salah. Lalu Bima tanya kepada seorang Laoshi, tadi ada Zhang Laoshi bilang, tapi wo hen gao, itu salah Laoshi. Kenapa? Ada satu Laoshi bilang, ce ju hua bu dui. Paling gitu toh, oh kalimat ini salah Bima. Kenapa? Udah gitu. Terus mungkin dia jawab lagi, oh, 这不合语法, Bima. Ini enggak sesuai dengan Yufa, dengan grammarnya Mandarin. Nah, terus sebagai Xuesheng, Bima pasti enggak puas dengan jawaban seperti itu. Iya, aku tahu loh kalau tadi katanya salah. Memang enggak sesuai dengan grammar. Terus pertanyaannya kenapa ini salah? Masih tanya terus, Xuesheng itu masih terus nanya terus. Jadi dia apa ya? Belum tentu tahu jawaban yang srek, bacaan yang apa, jawaban yang pas, dia akan dalam hatinya akan bertanya terus. Kenapa sih kalimat ini salah? Oke, Bima masih bertanya-tanya, kenapa? Nah, apalagi misal ada bilang, 我食堂在吃饭. 我食堂在吃饭. Ini ngurutin kalimatnya ya gimana ya, bingung. Ngurutin kalimatnya ya bingung. 我食堂在吃饭. Itu salah. Terus, ayo di 我食堂在吃饭我. Kalimat ini salah apa betul, Bima? Salah ya. Kalau ini 吃饭我食堂在. Salah juga. Kalau ini 我在食堂吃饭. Kalimat ini benar, ya. Oke. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan ini tadi, misal 我比他很高, itu kalimatnya salah. Harusnya 我比他高, nggak boleh pakai 很. Lalu 我在食堂吃饭 itu betul, nggak boleh kita bilang 我吃饭在食堂, itu ya salah. Kenapa sih kalimat ini salah? Karena
Yufa atau tata bahasa itu harus dipelajari. Karena yufa shi yi zhong zuanmen de zhishi adalah pengetahuan khusus. Jadi yufa atau grammar itu adalah sebuah pengetahuan yang khusus. Kadang ditanyai, Laoshi, ta bi wo hen gao, kenapa sih salah Laoshi? Paling ada Laoshi yang bilang kayak gini juga, Bima bisa Bima. 中国人不是这么说, paling cuma gitu. Mentok-mentoknya paling gitu, kalau dia nggak belajar yufa. Jongkoren itu nggak gini ngomongnya. Jadi salah ini kalimatnya. Oh iya, nggak kayak gini. Tapi kenapa sih salah? Kenapa sih salah? Kayak gitu. Kita harus sebagai Laoshi harus bisa menjelaskan. Jadi nggak hanya bilang, oh Jongkoren nggak gini kok. Ini nggak sesuai dengan yufanya Jongko. Ini apa ya? Salah. Nggak cuma kayak gitu, tapi kita bisa menjelaskan dan kita harus mempelajari yufa dengan baik. Lalu yufa shi yi tiao zuhe gou zhao gui zi, ada gui zi-nya. Ada gui zi adalah aturan. Jadi yufa itu adalah sebuah apa? Aturan. Seperti kita bikin sebuah rumah, batanya disusun ke atas, dia ada aturannya, enggak yang sini tiduran, yang sini vertikal, horizontal, vertikal. Nah seperti itu kan enggak boleh. Semuanya harus sama, semuanya harus horizontal. Selanjutnya, contoh ini ada dalam bahasa Inggris. 我吃苹果. 我吃苹果. Ini ada aturannya. Kita menggunakan kalimat SPO. SPO. Sebenarnya enaknya bahasa Indonesia kita mengajari bahasa Mandarin itu SPO-nya masih sama. Jadi kalimatnya itu masih sama. 我吃苹果. SPO masih sama. Jadi bukan 苹果吃我. Bukan 吃苹果我, enggak. 我吃苹果 masih SPO. 我 sebagai subjek, 吃-nya predikat dan 苹果nya adalah objek. Lalu selanjutnya, kan kita sudah tahu bingguo itu adalah objek. Kita bisa bilang ke Xuesheng, Xueshenggu, halo Xuesheng. Kalau kita bikin kalimat itu SPO ya. Kita kan sudah tahu, 我吃苹果. Kita hari ini belajar kosakata baru, misal mantou, mi fan, mian tiao, itu bisa dimasukin dong. Oh, sudah bisa. 我吃馒头, 我吃米饭. 我吃面条, semuanya bisa dimasukkan di dalam objeknya. Oke. Selanjutnya, selain 我吃苹果, kita juga bisa belajar SPO yang lain. Oh, predikatnya tadi sudah belajar 吃, kita sekarang predikatnya belajar 去. Kita belajar 买, kita belajar 看. Oh, kita sudah tahu SPO, subjeknya apa sih? wo, pergi itu apa? 去. Pergi kemana sih? 学校. Oh iya, 我去学校. Saya pergi ke 学校, pergi ke sekolah. Selain itu, SPO lagi. 我买衣服, 我看书. Oh, semuanya ini adalah SPO. Nah, enak sekali kita asal kita bisa memberitahu ke Xuesheng kita mengenai kuece-nya, mengenai aturannya, mengenai pattern-nya, kita enak sekali. Apalagi kita sebagai pembelajar juga enak bikin kalimatnya. Oh, yang penting SPO ya, ya udah. 我去学校, 我买书,我买衣服, 我看书. Nah, di sini kita asal tahu pattern-nya, kita sudah bisa membuat sebuah kalimat yang benar dalam bahasa Mandarin. Contohnya lagi, 我吃苹果. Saya makan apel. Bahasa Inggrisnya kan masih sama. I eat apple. Masih sama. I eat apple. Masih sama. Asal kita tahu strukturnya, asal kita tahu template-nya, kita bikin kalimat enak sekali. 我吃苹果. Saya makan apel. Tetapi misal ada bahasa lain itu ada loh yang nggak SPO tapi SOP. Ada apa namanya bahasa Korea dia itu bukan SPO, dia adalah
SOP. SOP. Nah, dia di sini adalah nanen sakwarer mongenta. Jadi nanen dia adalah saya, sakwa itu adalah si objeknya, si apelnya. Lalu ada mongenta, dia ini adalah ci atau makan. Jadi saya makan apel di dalam bahasa Korea itu kalau kita bahasakan Korea itu adalah saya apel makan. Loh, saya apel makan. Jadi kita sebagai pembelajar dan juga pengajar bahasa Mandarin itu lebih enak sebenarnya. Karena template-nya itu masih sama, SPO. Beda dengan bahasa Korea yang dia adalah SOP. Lanjut lagi. Contohnya, ini adalah kelebihan bahasa Mandarin itu, dia tidak ada perubahan kata benda dan kata kerja. Nggak ada, nggak berubah. Jadi hari ini apel, besok apel, kemarin apel, dari penjajahan dulu apel, dan sampai nanti 3 tahun, 5 tahun, 1 abad lagi ya masih apel. Dan kata kerjanya pun juga makan itu masih sama. Contohnya, shoe, buku. Nah, dalam bahasa Inggris bisa jadi book, bisa jadi books. Kalau misal dia ada banyak. Tetapi kalau shoe nggak usah kita shoes nggak usah. Jadi tinggal shoe aja. Lalu ada book itu sama books itu untuk perubahan bahasa Inggrisnya. Lalu misal ada nanden itu adalah laki-laki. Ada yang man, ada yang man. Nah, tulisannya ya, ada yang man tulisannya. Tapi bahasanya kan tetap man. Superman ya bahasanya, bukan Superman kan. Nah, tetapi tulisannya kan beda. Ada yang MAN, ada yang MEN. Tetapi semuanya itu sama. Dia adalah nanden. Nah, tidak ada perubahan. Jadi nggak ada nanden, ada nenden, ya nggak ada. Jadi semuanya adalah nanden. Jadi tidak berubah dia. Enaknya dalam perubahannya. Lalu kan, dalam bahasa Mandarin kita bisa menggunakan kan, melihat. Kalau kita pakai bahasa Inggris itu ada look sama looking. Nah, nggak usah kanet sama cunning, nggak usah. Ya, kita lihatnya kemarin, lihatnya besok, lihatnya sekarang, kosakatanya nggak berubah. Semuanya tetap menggunakan kan. Jadi semuanya adalah kan. Tidak ada perubahan, entah kata kerjanya itu kemarin, sekarang, atau besok. Selanjutnya, contohnya kalimat ini. Dia cinta aku. Dia cinta saya. Bahasa Mandarinnya kan masih tetap ta, ai, wo. Dia itu bahasa Mandarinnya tetap ta, saya, aku, yaitu tetap wo. Cinta, itu tetap ai. Tetapi dia, di dalam bahasa Mandarin, dia cinta saya, itu kan masih sama. Ta, ai, wo. Dalam bahasa Inggris ada perubahan di sini. Dia bisa ngomong he loves me. Nah, dia love di sini pun juga ada penambahan s. Dalam bahasa Mandarin tidak. Lalu me, saya kan biasanya harusnya I. Tapi dia sebagai objek berubah menjadi me. Saya karena I berubah objek menjadi me. Jadi kalau misal bahasa Mandarin juga tidak ada perubahan di sana. Itu menurut grammarnya. Kalau kita fancy, kalau kita analisis satu persatu. Jadi ada kelebihannya di sana. Bahasa Mandarin dengan bahasa Indonesia masih sama. Jadi kata kerja, kata bendanya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan karena waktu, tidak ada perubahan karena jumlah, dan tidak ada perubahan karena jenis kelamin, dan lain sebagainya. Misal, dia bilang, nama saya Mary, wo jiao Mali, my name is Mali. Nah, itu nama. Tapi dalam bahasa Mandarin, wo jiao Mali, nama saya adalah Mali. Bahasa Inggrisnya, my name is Mary. Jadi Mary-nya sama-sama ada di belakang. Oke, selanjutnya saya akan beritahu mengenai pengertian grammar. Tata bahasa atau grammar adalah ilmu yang mengajarkan tentang cara menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat secara tepat. Jadi tata bahasa itu adalah menata bahasa. Menata kata-kata itu tadi, kita kasih tahu polanya. Polanya seperti ini loh, bahasa Mandarin itu SPO, jangan SOP. Jadi sudah tahu mereka membuat sebuah kalimat yang tepat. SPO ya, bukan SOP. Jadi dia dalam
menyusun kata-kata itu seperti dia menyusun bata untuk sebuah rumah, menyusun puzzle agar dia menjadi puzzle secara utuh. Jadi yang tepat. Nah, kita mengajarkan tata bahasa agar dia bisa pakai kata-kata itu masuk di dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, kita menuju pada jiao xue-nya, yufa jiao xue, satu pengantarnya. Tujuannya apa sih untuk kita mengajari yufa itu? Tujuannya untuk memberi gambaran kepada murid dan menarik siswa agar tertarik untuk mempelajari tata bahasa tersebut. Jadi karena tata bahasa tadi itu katanya orang susah, bikin bingung, bikin nggak tahu lah. Nah, seperti itu kita coba berubah, kita ubah cara pikirnya buat dia agar tertarik lagi, agar dia mau belajar lagi bahasa Mandarin, apalagi tata bahasanya. Dan memberi gambaran kayak apa sih tata bahasanya, polanya seperti apa sih. Kalau dia sudah tahu polanya, dia akan enak sekali. Lalu, mengerti maksud dari tata bahasa tersebut. Jadi, tata bahasa ini untuk apa sih? Dipakainya kapan sih? Mengerti keadaannya apa, memakai tata bahasa tersebut kapan. Jadi, dia tahu kapan aku harus bisa pakai pola ini, kapan aku harus pakainya, dan aku harus memperhatikan apa sih? Nah, seperti itu bisa diperhatikan lagi. Kita pas mengajarkan tata bahasa, sekali lagi kita memberi gambaran mengenai tata bahasa tersebut, buat dia tertarik mau belajar, lalu ngerti maksudnya untuk apa tata bahasa ini, dipakai saat keadaan apa sih? Nah, itu mengenai tujuan pembelajaran yufa. Lalu tata caranya, biarkan siswa menggunakan perasaannya untuk mengasah feelingnya. Jadi jangan langsung diartikan, oh, 我去图书馆itu artinya saya pergi ke perpustakaan. Jadi coba asah. Jadi kita bisa giring dia. Kita bisa giring dia. Misalnya, wo sudah belajar ya, wo itu apa? Saya. Oke, lalu kalau ci itu apa sih? Ci udah belajar loh kemarin. Ci itu adalah pergi. Dusukuan itu adalah apa? Yang ada bukunya itu. Dusukuan itu adalah buku. Jadi woci dusukuan apa berarti? Sama polanya seperti dalam bahasa Indonesia. Yo, saya pergi ke perpustakaan. Oke, bagus. Jadi kita jangan langsung dikasih makanan, jangan, tetapi kita kasih prosesnya dia agar feelingnya dia terasa. Lalu usahakan menggunakan kosakata yang sudah dipelajari. Kan kita akan bikin contoh, bikin kalimat-kalimat, pengajarannya dan lain sebagainya itu kita menggunakan kosakata yang sudah dipelajari. Jangan kosakata yang belum dipelajari tapi kita sudah ajarkan. Nanti muridnya akan bingung, wah apa ya ini ya, kok nggak tahu artinya ya. Lebih baik pakai kosakata yang sudah dipelajari agar dia tahu. Oh ini maksudnya untuk ini, untuk maksudnya ini, artinya ini, berarti polanya gini ya. Jadi dia biar tahu, biar dia feelingnya bisa terlatih. Lalu mempelajarinya dengan bertahap. Jadi dari yang gampang dulu, ya bertahap, jangan langsung diturunkan semua, tetapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Lalu berawal dari kalimat yang natural dulu, lalu menggunakan tata bahasa yang sudah dipelajari. Misal kita belajar kata waktu, 今天, 昨天, 明天. Oke, kita belajar dari natural dulu. 我去图书馆. Kalau misal pakai kemarin jadi apa? 昨天我去图书馆了. Kalau kemarin tambah le ya. Misal 明天我去图书馆. Boleh pakai le enggak? Enggak boleh lao shi le, kan yang sudah dipelajari, yang sudah terjadi kemarin. Ya,很好. Jadi kalau besok, 明天, itu enggak boleh pakai le ya. Lalu bagaimana kita belajar yang lebih menarik lagi? Ini tata caranya. Oke, apakah ada pertanyaan dulu sampai di sini mengenai yufa jiaoxue? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita ke langkahnya, kita ke caranya. Oke, caranya yang pertama kita bisa dengan dikte. Bisa diktenya tertulis atau lisan.
Misalnya 3-4 kalimat yang di dalamnya ada 2 kalimat baru. Misal kita hari ini akan belajar le tadi. Yo, teman-teman hari ini kita dikte ya. 昨天我去图书馆了. Ya, ditulis. Oh, 昨天我看医生了. 昨天我买书了. Nah, ditulis lalu kita nanti akan kasih tahu, hari ini kita belajar kata le. Nah, le itu apa? Baru kita masuk ke dalam tata bahasanya. Lalu kita bisa lisan, mengajukan pertanyaan kepada Xueseng. Misal ditanyai, lausenya nanya, Halo Danu, 你今天骑自行车了吗? Danu 说没有。那你怎么来的？学生也bilang 走路。好， Danu 今天是走路来的。OK， 今天 Danu 是走路来的。今天 kita akan belajar 是什么什么的。Nah, di sini kita baru masuk ke dalam tata bahasanya. Jadi ini intronya. Bisa lewat tertulis atau mengenai lisan. Kita giring dia agar dia mengeluarkan kalimat tersebut. Kedua, kita praktik. Misal kita akan mempelajari penggunaan peta. Peta ini biasanya kita belajar mengenai arah. Ada sang, xia, jian, hu, zuo, you, dong, xi, nan, bei. Nah, kita akan belajar juga zhong, tao, tongzinya apa. Nah, kita akan kita contohnya menggunakan barang, ambil pensil yang panjang, oh ini untuk yang praktek B. Kalau misal arah, kita bisa, ayo kita bikin peta yang besar di kelas ini. Atau misal pakai PowerPoint, kita bikin mata angin. Oh, ini zai dong dian. Oh, yi yuan zai tu shu guan de dong dian. Nah, kita akan belajar menggunakan arah itu tadi, kita bisa menggunakan peta. Atau kalau misal di dalam kelas kita bisa praktik, oh nanti ada Xueseng yang jadi bangunan apa, nanti bilang, oh ini Dusuguan ada di mana? Oh ada di Zhuqiuchang de Dongbian. Nah, seperti itu. Kalau misal kita belajar bi zheju, kita bisa menggunakan 2 pensil. Oh, pensil ini长, pensil ini tuan, 我们可以说 比长 dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan barang-barang itu secara langsung. Kita bisa menggunakannya prakteknya secara langsung. Selanjutnya, dialog. Misal saat menjelaskan kata te, ambil buku lalu tanya ke murid, tongxue, siapa tongxue? Misal Wang tongxue, Wang Yongqiang tongxue. 这是什么？同学nya bilang, 这是书。对，这是老师的书。这是老师的书。Jadi kita bisa menggunakan te-nya itu tadi, 老师的书，bukunya 老师。Itu penggunaan te. Lalu diulangi lagi, nanti 老师nya ke mejanya Bima misal. 同学们，这是谁的书？ Nanti 同学们nya semua bilang, oh 这是王永强的书。这是谁的书 ke mejanya, misal ke mejanya Ai Fei, 这是爱妃的书 dan lain sebagainya. Nanti semua terus diajak ngomong gitu terus, diajak dialog terus agar mereka terasah terus untuk tata bahasanya. Lalu bisa juga menggunakan penjabaran, tapi ingat dengan catatan penjabaran ini untuk dewasa. Kalau misal anak-anak TK pakai penjabaran seperti ini akan mumet mereka. Jadi SD juga akan mumet. Jadi kalau misal penjabaran seperti ini lebih ke yang dewasa. Ada ini patternnya itu adalah subjek, predikat, objek, ditambah verb lagi, ditambah waktunya lagi. Wo xue hanyu xue le yi nian dan lain sebagainya itu dijabarkan. Nah, ini lebih ke matematis. Kalau misal matematik seperti ini, biasanya orang yang suka matematika akan belajarnya lebih cepat. Orang yang suka pola-pola, nah pola-pola seperti ini akan cepat sekali belajarnya. Misal teman-teman suka dengan pola, suka dengan matematika, coba belajar tata bahasa itu dengan cara seperti ini. Akan tambah tambah senang sekali pasti mempelajari tata bahasa mengenai penjabaran. Atau juga bisa lewat perbandingan.
Dulu kita sudah belajar neng, hari ini kita belajar hui. Bedanya apa ya? Oh, contoh kalimatnya seperti ini. Hui seperti ini. Nah, dari kalimat seperti ini, kita akan menarik kesimpulan. Jadi perbedaan neng sama hui apa? Nah, ini bisa menarik kesimpulan. Lalu selanjutnya bisa peragaan atau bisa menggunakan misal pa, zeju. Misal ada, yuk, dongxue, kita bawa mejanya yuk. Dari dalam kita gotong keluar kelas, nggak masalah. Misal nanti kita bisa bilang, barusan Wang Yongqiang he Zhuang Jingyang把桌子搬到外边，把桌子搬到外边。Misal, 老师有糖果, ada permen. Misal dikasih ke Lin Xiuling, Lin Xiuling, ni chi. Nanti setelah dimakan, 糖果被林秀玲吃了. Nah, seperti ini. Jadi peragaan-peragaan agar mereka satu kelas itu bisa, oh seperti itu toh. Lebih ada gambaran. Nah, seperti ini mengenai pengajaran tata bahasa. Cukup sampai di sini. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Silahkan ditanyakan proses pengajaran tata bahasa atau yang lainnya. Silahkan. Atau silakan boleh tanya mengenai PR-nya, karena PR-nya ini adalah pengajaran mengenai tata bahasa. Tata bahasanya apa? Silakan pilih sendiri. Untuk muridnya mau TK, SD, SMP, SMA, atau dewasa, silakan pilih sendiri. Nanti tapi ngomong sama muridnya agar mereka bisa seakan-akan memiliki umur yang kurang lebih seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan murid yang diminta. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan mengenai pembelajaran tata bahasa hari ini. Tidak ada? Videonya 5 menit lagi. Iya, tuh harus 5 menit lagi. 5 menit. Maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit. Silahkan maksimalkan dengan baik. Tidak ada kosakata, nggak masalah. Ada bacaan, ada sengse juga boleh. Silahkan. Yang penting kita kuat di tata bahasanya. Tata bahasanya lebih menonjol. Misal nanti pakai gewennya, ya boleh gewennya dulu, lalu kita belajar ke tata bahasa, ya kei. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Saya tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada pertanyaan sepertinya. Oke. Nah silakan dikerjakan PR-nya. PR-nya membuat pembelajaran video singkat lagi mengenai pengajaran tata bahasa. Silakan dibuat sekreatif mungkin, semaksimal mungkin. Yang kreatif saya rasa juga sudah makin baik pembelajarannya teman-teman, sudah makin baik lagi, makin luas lagi, makin santai. Nah, agar lebih santai lagi, jangan lupa diajari teman-teman untuk yang semester 1-nya, semester 1. Silahkan, sudah banyak sekali yang sudah melaksanakan, ada yang belum karena belum ada waktu yang tepat janjian sama semester 1, ya boleh silakan. Ada yang mau 1 orang, ada yang 2 orang juga, ya boleh, silahkan. Nah, kalau misal mau 2 orang juga masih cukup juga orangnya. Semester 1 tahun ini 65, jadi banyak sekali. Kalau misal mau double ya silahkan. Bisa double shuaseng. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat, jaga jarak. Lalu cepat dikerjakan aja biar cepat selesai, jangan menunda-nunda. Kiranya yang sudah dipelajari hari ini, mata kuliah saya atau mata kuliah yang lain bisa memberikan manfaat kepada teman-teman dan juga tetap belajar terus, tetap belajar, semangat belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan juga dengan siapa saja. Tetap cepat dikerjakan PR-nya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. 同学们，我们下课，再见。谢谢老师。再见。谢谢老师。